Uh, yeah. Uh. Oh, nih. Nih, pakai ini nih. Mantap ya hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Ya, salam akar rumput Nusantara. Ya teman-teman, terima kasih. Tetap sehat, semangat selalu ya teman-teman untuk merawat murai batunya. Dan mohon maaf kali ini suara saya lagi kurang enak dan kurang fit ya, jadi kurang enak badan. Tapi saya tetap kasih materi atau pembahasan sedikit tentang dunia perkicauan. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang teman-teman Kicau Mania Nusantara menjalankan 1443 Hijriah. Semoga di puasa tahun ini bisa lancar, tidak ada kendala ya teman-teman. Mungkin itu ya. Dan kali ini topik pembahasannya itu simple, padat, dan sebenarnya sih tidak terlalu berpengaruh banget gitu ya. Ada pertanyaan dari teman-teman kicau mengenai tangkringan. Tangkringan burung itu yang bagus asem atau amplas atau yang lainnya gitu ya. Jadi ini mungkin pertanyaan teman-teman pemula banget gitu ya. Nah, tapi tetap aja kita harus memberikan penjelasan buat teman-teman yang mungkin belum mengerti gitu ya. Tapi nanyanya ini versi saya gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikutin ataupun tidak, itu tidak masalah. Jadi tetap cari baiknya gimana gitu ya teman-teman. Jadi untuk mengenai pembahasan mengenai tangkringan murai itu kalau saya nih ya, kalau saya simpelnya itu ketika harian saya pakai amplas. Atasnya amplas, bawahnya itu amplas. Kalau ada gitu ya. Tapi kalau nggak ada, amplasnya cuma satu, pakainya yang di atas, yang di bawah itu asem, itu nggak apa-apa gitu. Kenapa? Intinya sih sebenarnya amplasnya itu yang di atas gitu loh, bukan yang di bawah. Kalau tuh ada dua ya nggak apa-apa, pakai dua-duanya gitu ya. Karena untuk harian, sederhananya biasanya burung murai itu dia ngasah paruh. Ada kegiatan yang namanya ngasah paruh gitu ya. Ngasah paruh itu biasanya burung habis makan, habis minum. Ya kayak kalau orang itu ngelap mulut lah gitu ibaratnya gitu ya. Jadi kalau burung itu kebiasaannya ngasah, paruhnya itu dibersihin, dielap gitu ya. Tapi sebenarnya bisa diasah juga. Makanya untuk harian biasanya saya pakai amplas untuk atas. Kalau intinya tuh di atas, kalau di bawah mau asem mau amplas. Kalau ada amplas ya amplas, kalau asem ya asem gitulah. Tapi intinya di atasnya ya teman-teman. Jadi kegiatan rutinitas burung itu biasanya dia ngasah paruhnya itu di atas. Aktivitasnya di atas untuk ngasah paruh gitu ya. Habis makan, habis minum dia ngasah itu ngebersihin. Ibaratnya itu ngebersihin paruh. Nah untuk lomba itu sebenarnya mau amplas mau asem itu sama aja gitu loh. Tapi kalau saya adanya asem, ya saya pakai asem gitu loh. Kalau amplas itu sebenarnya terlalu kasar gitu untuk burung ya, untuk murai pastol apalagi, trotolan apalagi gitu. Apalagi kita belinya yang baru, kan sebenarnya kasar itu, tajam. Makanya saya lebih banyak dominan pakai asem, meskipun kadang-kadang kita nggak ada. Ya kalau saya sih beli gitu ya. Tapi kalau nggak ada teman-teman ya jangan dipaksain. Kalau adanya amplas ya amplas nggak apa-apa gitu ya. Jadi buat yang nanya waktu itu saya lupa namanya ya. Mungkin karena pemula ya jadi nggak ngerti. Kalau versi saya amplas itu saya pakai buat harian untuk di atasnya utamanya. Kalau di bawahnya asam biasa. Dan kalau untuk di lomba saya makainya asem. Kenapa saya pakai asam itu lebih nyaman, genggamannya itu lebih nyaman gitu ya, paling nggak enak gitu dia kalau asam. Jadi
ada seratnya, karena ada seratnya jadi dia cengkramnya aman gitu ya. Kalau mau pakai amplas sih sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada pengaruh besar untuk lomba. Tapi kalau saya pakainya amplas gitu. Sebisa mungkin ya bikin burung itu nyaman sih sebenarnya, intinya nggak terlalu sulit ya buat teman-teman pemula ya. Jadi mengenai hal ini teman-teman udah paham, terutama yang pemula. Kalau yang udah lama, yang udah senior sih itu terserah gitu loh, itu kan pendapatnya orang masing-masing ada gitu ya. Kalau saya seperti itu, jadi kita rasional aja gitu loh kalau buat teman-teman pemula gitu kan, gitu sih teman-teman ya. Jadi tidak ada hal yang spesial kalau untuk hariannya amplas, kalau saya lomba asem gitu. Dan untuk ukuran diameternya itu sebenarnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Patokannya itu ketika dia nyangkrem gini ya, jangan terlalu kegedean seperti ini, separuh gitu ya. Jangan juga terlalu ke dalam gini nih, sampai kukunya itu nembus kayak gini. Jangan, itu berarti kekecilan tangkringannya. Kalau bisa, itu ada jarak sekitar setengah, nah seperti inilah. Kalau ini tangkringan berarti segini ya. Tuh. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Paling nggak itu sekitar ada jarak sekitar 5 mili. Jarak kuku sama kuku itu ketemunya 5 mili. Paling minim itu. Jangan terlalu mepet, jangan terlalu longgar begini gitu ya. Jadi biar dia nyengkremnya enak gitu ya. Makanya coba lihat teman-teman, yang tangkringan amplas itu sebenarnya udah ada ukurannya. Udah ada ukurannya supaya murah itu nyengkrem. Coba perhatiin. Makanya diameter untuk amplas itu sebenarnya udah pas. Nah, gimana caranya biar diameter amplas itu dapat ke tangkringan, ke kayu asem gitu ya. Mungkin gitu ya, karena di amplas itu ada yang gede ada yang kecil, tergantung ya. Nah, kita nyesuaiin aja sebenarnya seperti itu. Mungkin itu ya teman-teman ya, buat teman-teman pemula itu saran saya gitu. Kalau teman-teman mau praktekin monggo, enggak juga nggak apa-apa gitu ya, karena kita hanya berbagi informasi. Mungkin itu. Kalau misalkan teman-teman ada nanya, tanya aja, saya akan balas. Mungkin saya akan buatkan videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena memang saya lagi kurang enak badan. Mungkin itu, terima kasih. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.